menggunakannya. Kemudian, nah, apa saja fasilitas yang disajikan oleh Sway? Kenapa ini muncul? Oh iya, ini tadi mengganggu. Nah, jadi ketika teman-teman semua buka dari Sway ini, maka ada tingkat tampilan utama, teman-teman semua. Ada 3 tampilan utama yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama adalah ada namanya membuat, kita membuat baru. Jadi ketika kita buka SW ini, maka ini tampilan utama dari SW itu, dari halaman SW. Kemudian ada start from a document. Ini artinya kalau misalnya teman-teman semua sudah punya semacam bahan presentase yang sudah pernah kita buat, apakah di Word atau di PowerPoint, itu kita bisa masukkan ke SW ini. Kita bisa masukkan. Kemudian ada template SW yang sudah dibuat, tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada sudah template yang sudah disediakan oleh SW. Nanti kita edit ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita misalnya mau membuat semacam SW tentang misalnya otomotif, misalnya ada di situ yang tersedia. Tentang misalnya tutorial di situ kita bisa gunakan. Tuh. Kemudian oke, jadi sudah tadi tampilan utama. Nah, sekarang coba-coba kita masuk ke isinya, ya. Nah, yang pertama adalah tentang membuat judul SW. Nah, judul SW ini, teman-teman semua, saya coba-coba bandingkan dengan PowerPoint, ya. Kenapa saya mau bandingkan? Karena ini sebenarnya ada kemiripannya, ya. Ada kemiripannya. Jadi kalau di PowerPoint itu tuh, teman-teman semua, kalau kita buka kan slide pertama, ya, di slide pertama itu kan tempatnya kita membuat judul PowerPoint, judul presentase yang kita buat di PowerPoint. Sama halnya teman-teman semua, yaitu di SW, di sini kita membuat judul dari SW kita, apa yang kita mau buat di sini. Apakah semacam laporan, ataupun misalnya semacam presentasi sendiri, itu kita bisa buat di sini. Di sini teman-teman semua bisa kita masukkan gambar. Ini untuk mempertebal hurufnya, ini cetak miring, dan kita bisa juga menambahkan alamat URL dari web, ya, untuk ditambahkan di judul tersebut. Oke, ini yang kedua, yaitu judul dan deskripsi. Jadi di judul, ya, jadi tadi itu adalah halaman utama. Ini adalah bisa dikatakan di sini kita bisa buat semacam judul, ya, kita bisa buat semacam judul dan deskripsi. Jadi pada bagian ini teman-teman semua itu berisi 2 jenis konten yang dapat ditambahkan, di mana teks ini untuk menambahkan semacam deskripsi ataukah teks, ya, ataukah paragraf, itu kita bisa berikan semacam. Kalau di PowerPoint itu kan biasa kalau misalnya di slide kedua, ya, biasanya kan di slide kedua itu ada muncul judul paling atas, kemudian yang paling bawahnya yang berbentuk kotak besar itu, di situ kita memberikan penjelasan. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Ini yang kedua, sekarang yang ketiga. Kemudian kita bisa juga menambahkan media. Jadi sama halnya di PowerPoint, teman-teman. Kalau di PowerPoint itu kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan video, ya, audio juga, serta ini embed, ini semacam kode smart, ya, kode smart. Jadi kita bisa juga menambahkan semacam kode smart masuk di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan semacam dokumen yang ditambahkan di sini, ya, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, jadi ada juga di sini menambahkan koleksi gambar. Ini yang menarik teman-teman. Ya, ini yang sangat menarik menurut saya, ya, makanya saya suka sekali dalam membuat semacam presentase, ya. Kenapa? Karena ini tampilan tampilan animasi. Ketika kita memasukkan gambar, koleksi gambar, kita bisa membuat beberapa animasi-animasi sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kreativitas kita. Nanti kita perhatikan, ya, beberapa di sini untuk melihat bagaimana hasilnya. Jadi grup ini berisi berbagai fitur yang dapat digunakan
untuk menyatukan konten gambar secara kolektif ke dalam survei sehingga tersaji secara interaktif. Yang kelima adalah ini tentang temanya ya. Tab menu desain ini berisi beberapa pilihan desain untuk diterapkan ke dalam sebuah survei. Setiap desain dapat dikustomisasi, baik jenis fontnya, warna dominan, latar belakang, dan sebagainya. Jadi di sini bisa kita atur tampilan-tampilan dari survei nanti pada saat kita apa ya namanya, bahasanya pada saat kita publish lah ya begitu. Banyak pilihan desain yang bisa diterapkan untuk membuat konten yang representatif. Kemudian, nah bagian 6 ini tentang navigasi. Nah, bagian navigasi ini semacam kalau di PowerPoint teman-teman semua itu semacam transisi ya, transisi. Perpindahan slide ke slide berikutnya kan biasa ada animasi itu sama halnya di Sway, itu bisa kita atur seperti itu. Tampilannya bisa dalam bentuk vertikal ya. Artinya ketika kita mau lihat tampilan yang lainnya nanti kita scroll ya ke atas atau ke bawah. Ini perpindahan horizontal. Ini perpindahan horizontal teman-teman semua. Ini perpindahan horizontal apa ya? Dia ambil misalnya slide 1, ketika kita mau menampilkan sebahagian dari slide 2 itu kita bisa gunakan horizontal. Tapi ketika kita mau menampilkan per slide, nah itu kita menggunakan ini. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir ini, mari berkarya. Jadi beberapa jenis presentasi bisa diciptakan dengan Sway. Tidak hanya presentasi teman-teman semua, tidak hanya presentasi ilmiah saja, ada juga konten lain yang dapat disulap lebih interaktif dengan Sway. Contohnya teman-teman semua, kalau misalnya kita membuat semacam tutorial, ya, misalnya teman-teman semua hobi membuat semacam tutorial penjelasan. Selama ini kan kadang teman-teman semua membuat tutorial dalam bentuk video, ya, macam saya, ya, misalnya saya sering membuat tutorial dalam bentuk video. Bisa juga kita membuat tutorial di sini, di Sway ini, dalam bentuk nanti apa ya namanya? Nanti tampilannya dalam bentuk website, ya, seperti itu. Serta kita bisa juga membuat semacam newsletter ataukah bahkan membuat semacam cerita perjalanan, ya. Jadi kalau teman-teman semua punya misalnya beberapa kenangan ini, foto-foto yang bisa dijadikan untuk ini, disimpan, bisa kita sajikan di sini, di Sway. Kita juga bisa membuat semacam apa ya, semacam CV ya, riwayat hidup. Bisa kita buat di sini. Nah, oke teman-teman semua. Jadi tadi itu penjelasan dari Sway, penjelasan secara singkat. Nanti kita coba-coba kita perhatikan sama-sama ya bagaimana cara membuat Sway ini. Karena ini hanya sekitar apa namanya sekilas gambaran saja secara umum. Nanti kita lihat bagaimana cara memperhatikan. Nah, teman-teman semua, kali ini coba-coba saya akan membuat semacam ini, ya, semacam persentase ya. Saya akan buat semacam persentase, tapi ini agak mirip-mirip dengan infografik. Jadi awalnya ini adalah infografik, kemudian saya sajikan dalam bentuk persentase di SW. Coba kita lihat ya teman-teman, bisa kita perhatikan sambil ini, kalau kita mau perhatikan